Perkenalkan, nama saya Sakti Eka Febrianti dengan NIM 2104316208889 dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi Overiko. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang eksternalitas yang ada di lingkungan sekitar rumah saya. Kasus eksternalitas yang saya analisis yakni tercemarnya sungai di Dusun Sememi, Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, di mana kondisi sungai ini tercemar diakibatkan oleh buangan limbah rumah produksi keripik usus ayam yang ada di Desa Modopuro tersebut. Di Desa Modopuro kurang lebih ada sekitar 10 rumah produksi keripik usus ayam yang setiap harinya beroperasi mengelola kurang lebih 30 kilo usus ayam setiap harinya. Nah, lantas apakah hubungan dari tercemarnya sungai di Dusun Sememi tersebut dengan usaha keripik usus ayam yang ada di desa tersebut? Nah, pada proses pengelolaan keripik usus ayam, di tahap pertama, usus ayam yang masih dari rumah pemotongan hewan ataupun dari penjual yang ada di pasar dibersihkan terlebih dahulu, di mana pada proses pembersihan ini usus ayam dibelah, kemudian diambil kotoran yang ada di dalamnya, kemudian dicuci hingga bersih. Nah, yang menjadikan hubungan antara kasus pencemaran limbah di sungai di Desa Modopuro dengan rumah produksi usus ayam yakni limbah air sisa pencucian usus ayam tadi dibuang langsung ke sungai, sehingga sungai menjadi tercemar dengan kotoran hewan. Nah, kasus ini terjadi tidak hanya setahun 2 tahun, namun tetapi sudah terjadi puluhan tahun, di mana hal ini juga sebenarnya sangat meresahkan dan bisa merusak ekosistem lingkungan yang ada. Pencucian dalam proses pembuatan keripik usus ayam, di mana usus yang berasal dari rumah potong hewan atau pasar tersebut dibersihkan satu persatu dan dipisahkan dari kotoran yang ada di dalamnya. Nah, ini adalah salah satu proses pencucian di tahap pertama. Di tahap kedua nanti usus dibersihkan kembali menggunakan air mengalir. Dan inilah gambar yang saya ambil dari salah satu rumah produksi keripik usus ayam yang ada di Desa Modopuro, Kecamatan Mojosari, di mana ibu-ibu sedang bekerja untuk membersihkan usus ayam. Dan pada gambar terakhir ini adalah kondisi di mana air sungai yang sudah tercemar. Di dalam gambar tersebut ada 2 orang, di mana 2 orang tersebut menggunakan masker karena bau yang ada di sungai tersebut sangat menyengat dan sangat mengganggu. Dan inilah gambar sungai yang tercemar di sudut lain. Jika diperhatikan, terdapat kotoran putih-putih yang mengambang di air sungai tersebut. Ada sih dampak yang ditimbulkan dari eksternalitas tersebut. Dampak pertama yakni rusaknya kualitas air di daerah tersebut, di mana jika suatu sungai sudah tercemar, maka akan mencemari sumur-sumur warga yang ada di sekitarnya, karena air sungai bisa saja merembes melalui tanah ke sumur-sumur warga. Hal ini menjadikan penurunan kualitas air yang ada di daerah tersebut, di mana air menjadi berubah warna dan tentunya berbau tidak sedap. Hal ini menjadikan air tidak layak untuk dikonsumsi ataupun digunakan untuk kegiatan sehari-hari.
Jikalau dikonsumsi, air ini sangat berbahaya jika masuk ke dalam tubuh manusia karena sudah terkontaminasi dengan mikroorganisme lainnya, mikroorganisme yang terdapat di kotoran hewan. Nah, jikalau digunakan untuk mencuci atau mandi sekalipun, air ini juga tetap tidak layak jika digunakan karena bisa membuat kulit menjadi gatal-gatal. Yang kedua yakni rusaknya ekosistem di daerah tersebut, di mana kondisi air sungai yang tercemar limbah, ikan tidak bisa hidup di dalamnya. Jadi tidak akan ada ikan yang hidup di sungai tersebut. Hal ini juga bisa merusak ekosistem lingkungan sungai. Dampak yang ketiga yakni timbulnya bau tidak sedap dari aliran sungai tersebut, di mana aliran sungai tersebut melewati pemukiman warga. Jadi warga yang bermukim di sekitar sungai tersebut merasakan bau yang tidak sedap setiap harinya. Hal ini sangat mengganggu jika terjadi secara terus-menerus berpuluh-puluh tahun. Jika tadi saya sudah memaparkan beberapa dampak yang ditimbulkan dari pencemaran air sungai yang diakibatkan dari pembuangan limbah cair dari rumah produksi keripik usus ayam, maka saya juga memberikan beberapa opsi pilihan yang bisa dijadikan solusi untuk mengatasi masalah ini. Yang pertama yakni penambahan klorin pada limbah. Penambahan klorin juga bisa digunakan untuk mengatasi limbah yang memiliki kandungan organisme penyebab penyakit. Klorin adalah salah satu senyawa kimia yang sangat populer untuk membantu memerangi bakteri dalam cairan. Misalnya, klorin paling ampuh jika digunakan untuk membunuh mikroorganisme yang ada di air. Solusi yang kedua yakni proses penyerapan, di mana proses penyerapan merupakan teknik yang dilakukan dengan menggunakan karbon. Dalam proses ini, karbon berfungsi untuk menyerap zat yang tidak dibutuhkan di dalam limbah. Karbon yang biasa digunakan pada proses ini adalah karbon aktif. Setelah karbon menyerap zat tidak berguna, maka sisa air dapat disalurkan ke tempat pembuangan umum atau ke sungai. Solusi yang ketiga yakni proses penyinaran. Biasanya proses penyinaran ini dilakukan jika limbah hasil dari pabrik memiliki kandungan organik yang tinggi. Kandungan organik yang ada dalam limbah bukan merupakan kandungan yang main-main. Biasanya kandungan organik yang tinggi ada dalam limbah merupakan kandungan yang menyebabkan penyakit. Jika kandungan organik dalam limbah memang ada dan memiliki sifat yang berbahaya, maka penyinaran adalah solusi yang paling mudah dan paling baik untuk dilakukan. Untuk melakukan penyinaran ini dibutuhkan sinar ultraviolet dalam jumlah yang besar. Solusi yang keempat yakni pengurangan limbah cair. Jumlah limbah cair bisa dikurangi dengan cara mengefisiensikan proses produksi, sehingga jumlah limbah cair yang dihasilkan bisa diminimalisir. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.